Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami ingin menjelaskan tentang materi pembahasan perkembangan ilmu sejarah. Dalam hidup kita pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya masa lalu. Apa yang terjadi di masa sekarang, semuanya akibat dari apa yang terjadi di masa lampau. Masa lalu tidak hanya penting buat kamu sendiri, tapi juga penting bagi bangsa kita. Bangsa Indonesia tidak tiba-tiba merdeka begitu aja loh. Kemerdekaan Indonesia itu adalah hasil perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita. Kita bisa ambil pelajaran dari perjuangan mereka untuk membangun masa depan dan masa sekarang. Begitu juga peristiwa sejarah lainnya. Pasti ada pelajaran penting yang dapat kita ambil dan kita terapin di kehidupan kita sehari-hari. Maka kita semua wajib untuk mempelajari atau mengetahui sejarah. Untuk memahami itu dengan baik, apa sih sejarah itu? Nah, ini yang akan dibahas oleh pemateri kita hari ini, yaitu Irham dan Malik. Nah, kira-kira apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata sejarah? Masa lalu, museum, candi, mantan. Bener banget, semuanya adalah sejarah. Kecuali mantan ya. Nanti kita bisa bedah kenapa mantan itu bukan sejarah. Sejarah itu mulanya berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, artinya pohon. Syajaratun ini kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi syajarah. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sejarah. Kalau dalam bahasa Inggris, sejarah itu history. History berasal dari bahasa Yunani, historia, yang artinya informasi atau pencarian. Begitulah sejarah yang berarti pohon juga berarti keturunan, asal-usul atau silsilah. Tapi, apa sih arti sejarah ini? Nah, menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu catatan tentang manusia dan peradabannya, termasuk semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, dan juga kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Kalau menurut sejarawan Indonesia, sejarah itu peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk masyarakat dan terjadinya di masa lampau. Ini juga termasuk kisah-kisah tentang peristiwa tadi yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ditemukan. Nah, peristiwa yang terjadi di masa lalu itu kan banyak. Gimana kalau orang-orang dulu nggak bisa untuk ngumpulin atau nggak sempat ngumpulin bukti-bukti peristiwa yang terjadi pada saat itu? Apa peristiwa ini disebut peristiwa sejarah? Nah, peristiwa di masa lalu dibagi menjadi dua, yaitu ada dua, ada yang disebut sebagai prasejarah dan ada yang disebut sebagai sejarah. Nah, semua peristiwa sebelum mengenal tulisan disebut peristiwa prasejarah. Di masa-masa ini catatan peristiwa masih dalam bentuk oral history atau secara lisan saja. Nah, selain itu, peristiwa prasejarah juga termasuk masa-masa sebelum adanya manusia di bumi. Nah, contohnya meteor yang jatuh ke bumi dan mengakibatkan punahnya dinosaurus sekitar 65 juta tahun yang lalu. Seiring berkembangnya zaman, manusia mulai mencatat perkembangan dengan huruf, simbol, atau tanda-tanda lainnya. Banyak sejarawan percaya kalau tulisan tertua yang pernah dibuat oleh manusia itu kemungkinan besar berasal dari peradaban Sumeria sekitar 3.300 atau 3.400 tahun sebelum Masehi atau sekitar 5.300 tahun lalu. Sumeria itu adalah peradaban besar yang berjaya di Timur Tengah, lebih tepatnya di daerah Mesopotamia. Saat itu masyarakatnya sudah banyak melakukan kegiatan jual beli kebutuhan sehari-harinya karena butuh mencatat pengeluaran, penghasilan, dan utang-utang mereka. Mulai muncul tulisan dalam bentuk piktograf atau tulisan dengan
gambaran-gambaran dan simbol-simbol mereka, mengukir catatan-catatan mereka di atas tanah liat menggunakan alat ukir dari bambu yang tumpul. Nah, dari gambar-gambar sistem tulisan mereka berkembang menjadi aksara paku atau cuneiform. Aksara ini membuat proses menulis jadi lebih cepat dan mudah. Jadinya masyarakat Sumeria ini mulai lebih banyak menggunakan tulisan untuk gambarin kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Mereka menggambarkan dewa-dewa mereka, dewa-dewa yang mereka sembah, negara-negara di sekitar mereka, barang-barang yang mereka pakai sehari-hari, bahkan tanaman dan hewan yang ada di sekitar mereka. Peninggalan tulisan dari masyarakat Sumeria ini yang paling tua yang pernah ditemukan, sehingga sejarawan banyak yang berpendapat kalau di peradaban inilah dimulainya masa sejarah kita. Tapi ilmu sejarah sendiri bukan dimulai dari Sumeria itu. Walaupun udah ada tulisan, belum ada tuh yang benar-benar menyatat kejadian-kejadian yang terjadi saat itu dalam bentuk yang mudah untuk dibaca, dan belum ada yang nulis buku sejarah yang kayak kalian pakai saat ini. Nah, jadi ilmu sejarah lahir dari serangkaian perang besar antara kerajaan Persia dan Yunani kuno. Waktu itu sekitar 547 sebelum Masehi, Raja Persia Cyrus the Great berhasil menaklukkan kota-kota di daerah Ionia yang saat itu dihuni oleh masyarakat-masyarakat dari Yunani. Karena masyarakatnya nggak mau ngikuti kuasa dari Raja Persia, si Cyrus menunjukkan tiran atau preman-preman setempat untuk membantu memerintah kota di dunia, tapi saat itu mereka tidak tahu kalau tiran-tiran yang menjadi sumber masalah baik buat Persia maupun Yunani. Di tahun 499 sebelum Masehi, Aristagoras, tiran dari kota Miletus, berlayar untuk menaklukkan Pulau Naxos. Saat itu Aristagoras dan kroco-kroconya didukung oleh kerajaan Persia, tapi Aristagoras gagal dan akibatnya dipecat dari jabatan sebagai pemimpin Miletus. Terus dia nggak terima dengan hukumannya itu, si Aristagoras malah balik ngebangun sebuah pemberontakan. Dia ngumpulin kroco-kroco baru dan berniat balas dendam ke kerajaan Persia. Ia juga nyari dukungan ke pemerintah Yunani di kota Athena dan Eretria supaya pasukannya makin kokoh, dan hasilnya Aristagoras berhasil menaklukkan kota Sardis, salah satu kota besar di Persia saat itu. Melihat salah satu kotanya hancur, Raja Persia saat itu, Darius the Great, langsung berniat untuk balas dendam ke pemerintah Athena, dan akhirnya pecah perang antara kedua kerajaan ini. Selama 50 tahun pertempuran demi pertempuran terjadi, ada yang dimenangkan Persia dan ada juga yang dimenangkan Yunani, sampai keduanya bosan untuk bertengkar dan akhirnya mereka sepakat untuk berdamai pada 449 tahun sebelum Masehi. Nah, terus kenapa perang tadi dikaitkan dengan lahirnya ilmu sejarah? Nah, kita bisa tahu detail-detail dari perang itu karena memang ada catatannya. Yang bikin catatannya itu adalah seorang sejarawan yang bernama Herodotus dari 430 sampai 440 tahun sebelum Masehi. Herodotus terus berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi tentang Persia dan Yunani tadi. Nah, dari informasi yang dia dapat, dia menulis kembali sebuah bacaan yang dikasih judul Historia. Dari buku inilah lahir ilmu sejarah atau history. Sebenarnya saat itu udah banyak juga kisah-kisah yang tertulis tentang kejadian-kejadian masa lampau. Tapi tulisan-tulisan itu malah jatuhnya lebih ke kisah atau dongeng. Nah, yang dilakukan Herodotus itu berbeda. Pertama, dia tidak menulis cerita tentang kejadian itu di masa lampau yang tidak ada buktinya. Terus, dia tidak menulis cerita untuk
memuaskan dewa-dewa atau politikus. Yang ketiga, dia menulis cerita sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dan yang terakhir, dia memastikan kebenaran cerita tersebut. Dia tuh pengen peristiwa-peristiwa itu dikenang sepanjang masa. Nah, berkat tulisan Historia ini, Herodotus diangkat menjadi bapak sejarah, the father of history. Jadi sejarah itu peristiwa masa lalu yang dialami oleh manusia setelah kita mengenal tulisan. Tapi apa semua peristiwa yang terjadi di masa lalu itu adalah termasuk sejarah? Nah, kalau proklamasi kemerdekaan itu sejarah bukan sih? Jadi kalau jalan-jalan ke mall itu sejarah nggak ya? Nah, peristiwa-peristiwa yang bisa kita sebut sejarah itu punya 3 sifat utama, yaitu unik, penting, dan abadi. Nah, unik artinya hanya terjadi satu kali dan dia tidak mungkin berulang. Penting artinya menyangkut hajat hidup banyak manusia. Dan abadi artinya dikenang sepanjang masa. Jadi peristiwa sejarah itu peristiwa yang terjadi di masa lalu dan hanya sekali terjadi, mempengaruhi hidup banyak manusia dan akan terus dikenang sepanjang masa. Nah, proklamasi itu kan unik dan hanya terjadi satu kali. Terus dia juga penting karena banyak masyarakat yang terpengaruh dalamnya dan dia itu dikenang sepanjang masa sampai sekarang. Nah, sampai sekarang kita masih ngerayain kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya. Jadi proklamasi kemerdekaan itu adalah peristiwa sejarah. Tapi jalan-jalan ke mall itu bukan peristiwa sejarah, karena kamu bisa kapan aja ke sana, nggak satu kali itu aja, dan dia nggak unik. Kedua, walaupun jalan-jalan itu penting buat kamu, tapi nggak banyak masyarakat yang terpengaruh. Terus kemungkinan besar yang bakal mengenang jalan-jalan itu cuma kamu dan mantan kamu. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kamu dan mantan kamu itu hanya terjadi di antara kamu berdua dan tidak berdampak pada hajat hidup banyak orang. Nah, jadi di video ini kita udah belajar apa itu sejarah. Kita belajar kalau sejarah itu adalah catatan peristiwa yang dialami oleh manusia mengenal tulisan, dan semua peristiwa sebelum itu disebut peristiwa prasejarah. Kita juga belajar tentang sifat-sifat sejarah. Sifat-sifat peristiwa sejarah itu unik, penting, abadi. Nah, kita belajar kenapa penting buat kita untuk tahu sejarah kita dan bangsa Indonesia. Kita belajar sejarah supaya bisa membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Seperti yang dibilang George Antayana, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Mereka yang melupakan masa lalu akan dikutuk untuk mengulanginya. Kebudayaan modern melihat ke depan. Pada umumnya, historiografi zaman ini menggunakan bahasa Latin. Historiografi Renaissance sama dengan kebudayaannya, lahir di Italia, terutama karena pertumbuhan kota-kota di Italia. Cacat terbesarnya adalah penjelasannya menggunakan pendekatan orang besar, karena banyak sejarah yang ditulis atas perintah penguasa. Dari Italia diantaranya ada Lorenzo Valla 1407 sampai 1457 dan Francesco Guicciardini 1483 sampai 1540. Valla menulis The History of Ferdinand I of Aragon, sebuah buku yang tidak kritis karena buku itu adalah sejarah resmi, tetapi kemasyhuran Valla terletak dalam pembuktian kepalsuan hadiah Konstantinus. Konstantinus menjadi kaisar Romawi pada 305 sampai 337 yang memberikan hak politik kepada Paus. Letak keunggulannya bukan karena kritik sejarahnya yang dapat disangkal, tetapi pada keberaniannya untuk melakukan kritik. Guicciardini menulis History of Florence yang merupakan sejarah politik yang rasional. Historiografinya lebih jauh dari sejarah zaman dan Renaissance.
awal dalam penggunaan bahasa yang langsung, bukan gaya percakapan. Sayang tulisan Guicciardini tidak banyak pengaruhnya pada historiografi Renaissance, karena bukunya tidak terbit sampai 1859. Buku yang ditulis setelah dia mencapai kedewasaan dalam menulis adalah Sejarah Italia. Buku ini ditulisnya dengan pendekatan kesatuan geografis, tulisan yang biasa mendekati sejarah dengan subjek negara dan dinasti. Jadi buku Guicciardini merupakan sejarah universal yang pertama di Italia. Masih banyak lagi historiografi Renaissance dari Jerman, Belanda, Inggris, dan Prancis. Reaksi terhadap zaman datang juga dari gerakan reformasi. Kalau Renaissance ingin mengandalkan wahyu dengan akal teologi, dengan ilmu kebudayaan teosentris, dengan antroposentris kebudayaan Kristen dengan paganisme, maka reformasi ingin mengingatkan lama dengan teologi baru. Dalam historiografi reformasi diwakili oleh Matthias Flacius Ilcius 1520 sampai 1575, Sleidanus, John Sleidan, dan Heinrich. Abad ke-17 zaman penemuan daerah baru. Penemuan daerah-daerah baru abad ke-15, ke-16 dan ke-17 mempunyai pengaruh penting bagi perkembangan historiografi Eropa. Hampir seluruh bangsa Eropa yang memiliki akses ke laut dan pertumbuhan historiografi pada zaman ini. Sejarah sosial menjadi tema utama berkat pengaruh kisah-kisah perjalanan yang banyak. Orang Eropa mulai tertarik dengan daerah-daerah baru untuk ekspansi Eropa. Tulisan Marco Polo Travels yang mengabdi pada istana di Cina telah membangkitkan minat itu. Juga perjalanan Sir John Mandeville yang terbit setelah pertengahan abad ke-14. Christopher Columbus dari Genoa yang menemukan Amerika pada 1492. Banyak melaporkan mengenal penemuan-penemuannya karena kisah-kisahnya masih sangat asing. Ia dikenal sebagai pencipta mitos. Deskripsi mengenai daerah yang lebih jelas adalah dari Hernando Cortés yang menjadi saksi mata penaklukan Meksiko. Meskipun laporan itu juga merupakan pembelaan atas petualangannya. Para pengunjung awal datang dari Italia, Spanyol, dan Portugal. Baru kemudian menyusul bangsa-bangsa Eropa Utara seperti Prancis, Belanda, dan Inggris. Abad ke-18 zaman rasionalisme dan pencerahan. Rasionalisme pada abad ke-17 sebagaimana dipelopori oleh René Descartes dari Prancis, Francis Bacon dari Inggris, dan Baruch Spinoza dari Belanda. Baru memengaruhi historiografi pada abad ke-18, sikap universal kaum rasionalis telah meluaskan pandangan orang-orang Eropa secara geografis. Topik yang sesuai dengan pandangan universal itu sejarah peradaban. Ada 3 aliran utama, yaitu yang radikal dipelopori oleh Voltaire, yang moderat dan animasi yang dipelopori oleh Montesquieu, dan yang sentimental dipelopori oleh Rousseau. Disebut karena Voltaire melihat sejarah institusi sosial semata-mata dari sudut intelektual dan kaum berjuasi, sehingga misalnya mengecam zaman dan memuji despotisme yang tercerahkan. Montesquieu disebut sebagai moderat dan nyala api karena ia selalu menghubungkan sejarah dan institusi sosial dengan masyarakatnya, sedangkan Rousseau adalah lagu rasionalisme ke romantisisme. Kalau Voltaire sangat intelektual, maka Rousseau emosional, idealistis, dan ingin mendapatkan massa dari despotisme. Abad ke-19 zaman romantisisme, nasionalisme, dan liberalisme. Historiografi dalam ke-19 ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Penghargaan kembali pada zaman. Yang kedua, munculnya filsafat sejarah. Yang ketiga, munculnya teori orang besar. Yang keempat, munculnya
nasionalisme, dan yang kelima munculnya liberalisme sebagai akibat revolusi Inggris pada abad ke-17, revolusi Amerika, revolusi Prancis, perang kemerdekaan Rusia, dan revolusi pada 1830 sampai 1848. Seth Bryan menulis esai historis politik dan moral tentang revolution yang menganalisis 12 revolusi yang dianggapnya sia-sia. Dalam tahun 1802 ia menulis Genius of Kekristenan, di mana ia mendorong Kristen pada seni dan puisi serta penyempurnaan dan kesempurnaan manusia. Tesisnya itu tampak juga dalam The Martyrs akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Sejarah kritis dan sejarah baru. Sudah lama sejarah kritis dirintis. Jean Bodin telah menulis Metode for Understanding History. Jean Mabillon menulis The Re-Diplomatique. Bettengerk menulis roman histori, dan tulisan-tulisan lain telah banyak sebelum sampai pada Leopold von Rex yang menulis diantaranya sebuah kritik modern penulis sejarah. Sebagai penubuh sejarahnya modern, pemeringkatan pengamat sejarawan menulis apa yang sebenarnya terjadi, karena setiap periode sejarah itu akan dipengaruhi oleh semangat zamannya. Apa yang dikerjakan oleh Rensch pada abad ke-19 secara terpisah juga dikerjakan oleh Theodor Mommsen. Selain itu, pengaruh Rensch semakin meluas, namun Rensch diragukan kebenarannya. Menulis sejarah sebagaimana terjadi itu bertentangan dengan psikologi. Sadar atau tidak, orang yang menulis pasti memiliki maksud. Karl Blecker mengatakan bahwa pemujaan pada fakta dan pembedaan antara fakta keras dan fakta lunak hanyalah ilusi. Fakta sejarah itu tidak seperti batu bata yang dipasang, tetapi fakta itu sengaja dipilih oleh sejarawan. Sejarah yang objektif itu tidak ada. Seperti halnya ternyata ilmu alam pun penuh ketidakpastian. Selanjutnya, James Harvey Robinson yang juga dari Amerika mengatakan bahwa dengan sejarah kritis kita hanya dapat menangkap permukaan tetapi tidak yang di bawah realitas. Karenanya tidak dapat memahami perilaku manusia. Oleh karena itu, dari Amerika lalu muncul gagasan tentang perlunya sejarah baru. Tokohnya adalah Robinson dan Becker. Pada tahun 1911 Robinson menulis The New History yang memuat dengan jelas program sejarah baru itu. Perlunya sejarah baru itu dikemukakan kembali oleh Becker pada 1925. Sejarah baru adalah pentingnya ilmu-ilmu sosial, sejarah-sejarah klasik, sejarah-sejarah modern, sejarah-sejarah baru ilmu sosial. Sejak itu ada pendekatan kembali pada sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Ada kecenderungan balik yang sejarah naratif seperti sejarah mentalitas dan sejarah budaya. Jadi sejarah kembali pada retorik, tetapi pendidikan ilmu sosial tetap penting.